kamu harus merekonstruksi ulang kemahakuasaan Tuhan itu. Kamu definisikan apa? Bertanya begitu, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak dia menciptakan batu yang nggak bisa dia angkat? Dia di luar ruang dan waktu. Jadi nggak ada istilah terberat, teringgak berat, terapa, nggak. Kamu ngomong begitu karena kamu tidak tahu motivasinya Tuhan membuat pohon itu apa. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Ingat. Cuman kalau dari sisi pemikiran liar, tentu banyak manusia. Ya, yang liar-liar ngapain kamu? Itu maha kuasa dan Tuhan itu maha kuasa. Kita aminin itu. Artinya Tuhan punya kuasa dong untuk mencegah dosa itu ada. Begitu kira-kira. Tapi kenapa justru hal tersebut justru membuat pemikiran saya mana? Semuanya bising banget. Coba. Oh ya. Maaf Kak, biar bentar make handset. Paradoks itu tadi juga yang sempat membuat pemikiran liar saya, yang sempat berpikir bahwa ya sebenarnya secara nggak langsung Tuhan itu memang menghendaki atau Tuhan itu menciptakan dosa itu sendiri. Nah begitu. Saya sempat berpikir, kita dalam ajaran kekristenan meyakini bahwasanya dosa itu berasal dari Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden, terus mereka dikasih perintah oleh Tuhan untuk boleh memakan segala buah yang ada di dalam pohon atau di dalam Taman Eden tersebut, tetapi hanya ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, begitu kira-kira. Nah, saya berpikir begini, bukankah dengan adanya larangan atau pilihan itulah yang memunculkan dosa itu sendiri, begitu. Coba misalnya dengan pemikiran liar saya nih ya Kak, coba misalnya tidak ada pilihan seperti itu, begitu. Tidak ada pilihan untuk jangan memakan buah itu. Bukankah dosa itu tidak ada, begitu kira-kira? Saya ingin mendudukkan pemahaman saya di situ dulu Kak. Untuk pertanyaan pertama itu dulu. Makasih. Oke, jadi filsafat ya, filsafat ini kan filosofos ya, mencintai kebijaksanaan ya. Jadi filsafat ini digunakan menjadi dasar bahwa berbicara tentang kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan itu menjadi paradoks. Secara khusus tentang dosa. Filsafat nggak mungkin menjangkau pemikiran itu. Filsafat itu nggak berurusan dengan itu. Nah, meskipun ada filsafat ketuhanan, tapi ranahnya itu bukan di situ. Karena filsafat itu adalah ranah dunia berpikir. Ya. Jadi kita berpikir apa yang kita, gelas ini bentuknya begini, kenapa ya begini ya, kenapa begini. Nah itu filsafat yang begitu. Nah, filsafat orang Chinese, filsafat Yunani, filsafat Yahudit, filsafat yang lain-lain itu beda-beda. Ya. Tapi kalau kita, satu hal yang mau saya tekankan juga sama kamu, filsafat yang kamu pakai itu filsafat apa? Kalau kamu menggunakan filsafat orang Yunani untuk menilai keyahudian, kamu gagal metode. Karena filsafat Yahudi itu jauh lebih tua daripada filsafatnya orang Yunani. Thales itu bapak filsafat Yunani, filsuf Yunani. Thales itu 600 tahun sebelum Kristus. Sedangkan filosofia dan lain-lain itu sudah mulai diajarkan di zamannya Daud dan Raja Salomo, hikmat kebijaksanaan Salomo. Jadi filsafat Yahudi itu paling tua. Jadi kalau mau menilai Kristus dan filsafatnya dari filsafat Yunani, filsafat dunia, kamu gagal metode. Itu yang penting yang kamu harus tahu. Makanya dalam Ibrani dikatakan jangan kamu tertipu dengan filsafat kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, paradoks. Kemahatauan
dan kemahakuasaan Tuhan itu berbenturan, kontradiksi. Kamu harus merekonstruksi ulang kemahakuasaan Tuhan itu. Kamu definisikan apa? Misalnya ada yang bertanya begitu, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak dia menciptakan batu yang nggak bisa dia angkat? Itu paradoks. Bagi orang yang ngomong paradoks, bagi saya itu nggak paradoks. Batu bisa diangkat, nggak bisa diangkat itu di dalam ruang dan waktu. Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Dia di luar ruang dan waktu. Jadi nggak ada istilah terberat, teringgak berat, terapa, nggak ada itu. Nggak berlaku bagi ilahi. Jadi itu nggak paradoks. Bagi orang itu paradoks, bagi saya itu nggak paradoks. Itu di luar ruang dan waktu, di luar ukuran. Jadi apapun ukuran yang kamu gunakan mengukur dia yang suprarasional, tidak bisa. Kemudian, bisa nggak Tuhan itu berdosa? Bukankah dia maha kuasa? Itu pertanyaan nggak masuk akal. Tuhan itu antitesanya dosa. Anti dosa. Tidak mungkin dari Allah yang adalah kasih keluar dosa. Berarti kalau Tuhan tidak bisa berdosa, dia tidak maha kuasa. Apakah mau mendefinisikan begitu? Kan tidak. Makanya saya katakan sama kamu, kamu perlu untuk merekonstruksi ulang pemahaman kamu mengenai kemahakuasaan itu apa. Kemahakuasaan Allah itu adalah kemahakuasaan yang tidak merusak pribadinya, karakternya, siapa dia. Misalnya Allah itu kasih. Kemahakuasaan Tuhan nggak boleh berkaitan dengan yang melanggar kasihnya. Misalnya dosa tadi. Ya, nah masalah manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu nggak sih bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tuhan tahu. Tapi kenapa dia tidak berkuasa mencegah manusia itu untuk dia jatuh dalam dosa? Artinya seperti yang kamu bilang, Tuhan itu adalah sumber dosa. Enggak. Kamu ngomong begitu karena kamu tidak tahu motivasinya Tuhan membuat pohon itu apa. Nah, sebelum kita ke situ, satu hal yang kamu harus ketahui adalah pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Ingat, pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapan Tuhan. Kamu harus pahami itu dulu. Jadi ini akan lari kepada konsekuensi bahwa Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti dia yang menetapkan dosa. Itu harus kamu pahami. Tuhan tahu bahwa saya akan membunuh besok. Tapi bukan Tuhan yang adalah kasih yang memaksa saya dan memprogram saya untuk membunuh besok hari. Itu nggak mungkin. Karena dia adalah kasih, tidak mungkin ada dosa daripada dia. Tapi kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di tengah-tengah taman itu? Itu karena, ingat Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Gambar Allah, Kolose 1 ayat 15 adalah Kristus sendiri. Tapi kita belum menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah itu apa? Tahan uji. Nah, buah pohon pengetahuan itu Tuhan letakkan di situ untuk menguji manusia. Apakah manusia itu mau taat atau tidak? Loh, bukankah Tuhan tahu? Bukankah Tuhan dia akan taat? Tidak, dia tahu. Tetapi pengetahuannya tidak menjadi dasar penetapannya. Karena apa? Pada saat yang sama di dalam kasihnya, ketika dia tahu bahwa ketika Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama di dalam pengetahuannya sejak kekekalan dia mempersiapkan Mesias sebagai solusinya. Jadi dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tetapi pada saat yang sama dia sediakan Mesias. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, karena dia gagal menjadi serupa dengan Allah, karena dia tidak lulus uji, nah maka dia janjikan Mesias dari keturunan perempuan ini untuk meremukkan kepalamu. Tapi bukankah itu membuat Tuhan itu seakan-akan mempermainkan manusia dan lain-lain?
Kita yang memandang itu mempermainkan, tetapi menurut Dia yang di luar ruang dan waktu, segala sesuatu sudah selesai. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada besok, sekarang, nanti, lusa, nggak ada. Makanya Yesus berkata, before Abraham was, I am. Jesus wasn't using I was. Dia nggak menggunakan I was, tapi dia menggunakan I am. Ego emi, karena bagi dia segala sesuatu adalah present. Di masanya Abraham, di masanya si Yohanes nanti itu I am present. Bagi dia itu waktunya sekarang, bukan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti. Ya, nah itulah transendennya Allah itu, dan ketidakterhampirinya Dia itu di situ. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa Dia tidak mencegah dosa itu ada? Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk membagi kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu dibagikan juga melalui apa? Salib. Karena kalau salib itu tidak ada, karena kalau salib itu tidak dinyatakan, karena dosa itu tidak ada, maka salib itu tidak dinyatakan. Jadi ini kembali kepada providensi ilahi. Tapi tetap pada konsep yang pertama, bahwa pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Tuhan tahu segala sesuatu, tetapi bukan Dia yang mendorong. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, Tuhan tuh begini, bukan begini. Lalu kenapa sih Tuhan nggak cegah aja si Adam dan Hawa untuk nggak berbuat dosa? Tuhan tidak mau mengintervensi manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Makanya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Kita itu dianggap Allah bagian dari dirinya. Makanya Dia begitu sangat mengasihi kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Karena kita diciptakan dengan free will itu, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, maka Dia tidak mau di dalam kasih-Nya mengintervensi kita. Maka ketika kita memilih untuk tidak taat, maka kita gagal uji. Maka di dalam kegagalan ujian itu kita gagal menjadi serupa dengan Allah. Dan pada saat yang sama Mesias diberikan, Mesias berkarya di kayu salib, dan Mesias akan datang kedua kalinya. Dan ada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang mau menerima anugerah itu. Maka semuanya akan dipulihkan dan kembali kepada tujuan yang semula di dalam kekekalannya dan dimensinya. Itulah ujungnya. Artinya apa? Tujuan yang semula itu tetap kembali pulih. Tujuan yang semula itu pulih di dalam Yesus. Kecuali tadi itu akan menjadi paradoks kalau misalnya tadi Tuhan itu tidak sediakan Mesias. Dia tahu dia berdosa, Dia tahu dia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak sediakan Mesias, lalu Dia sengaja kasih orang binasa bla 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 segala macam. Nah, itu salah. Tapi Dia sediakan Mesias sebagai solusi atas kejatuhan itu, yang Dia tahu itu. Tetapi tetap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya tetap bertanggung jawab atas pilihan mereka untuk anugerah yang ditimpa bagi mereka, yaitu Kristus. Jadi tidak ada menyalahkan Tuhan dalam hal ini, karena kamu punya keinginanmu dan free willmu untuk memilih anugerah itu atau tidak. Poinnya di situ. Karena pada akhirnya apa yang sejak semula dirancangkan itu akan kembali pulih di dalam Kristus tadi. Jadi manusia itu binasa bukan karena Tuhan yang dorong mereka binasa, meskipun Dia tahu itu. Tetapi oleh karena keinginan manusia itu sendiri, dan Tuhan tidak mau intervensi. Itu kenapa? Karena yang diciptakan itu adalah dirinya, menurut gambar dan rupanya sendiri. Gitu. Makanya disebut pribadi. Ya, izin menanggapi. Berarti kesimpulannya yang kakak sampaikan itu, dosa itu bukanlah rencana Tuhan. Enggak. Begitu. Bukan. Jadi, misalnya gini deh. Kamu besok perkosa anak orang. Misalnya begitu, contoh. Apakah Tuhan yang paksa kamu melakukan itu?
kalau dari sisi keimanan saya seharusnya itu tidak. Ya Saya udah. saya mengamini bahwasanya itu tidak. Cuman kalau dari sisi pemikiran liar, tentu banyak manusia Ya, yang liar-liar manusia- ngapain kamu? Yang liar-liar ngapain dipelihara? Kalau Iya, liar Kak. saya juga bisa bilang bentuk bumi ini donat. Saya bisa juga bilang begitu. Namanya udah liar. Maksudnya kan seperti ini. Pemikiran liar orang mungkin pasti akan menganggapnya lah sesuatu yang terjadi itu kan sudah ditakdirkan begitu kira-kira. Ya, kita tidak mengenal itu. Kita tidak kenal itu. Kekristenan tidak kenal itu. Makanya Kristus berkata, kalau kamu tidak percaya, berarti ada akibat ketidakpercayaan. Tapi ayat Alkitab lain Tuhan juga bilang, Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan. Dia pengen semua orang diselamatkan, tapi dia nggak mau memaksa kita. Karena tidak ada kasih yang dinyatakan dari pemaksaan. Itu tanda kasih Allah. Nggak ada kasih Tuhan dari pemaksaan. Itu juga akan menjadi paradoks nanti untuk orang-orangnya. Oh, Tuhan kok memaksa? Di mana kasihnya? Nah, serba salah kan? Tetapi itu yang dinyatakan. Makanya saya bilang tadi, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini punya free will, yang dimana Tuhan itu tidak akan intervensi free will kita. Jadi kamu mau terima, mau tolak anugerah, itu urusanmu. Tapi dia tahu hasilnya bagaimana. Dia tahu bagaimanapun nanti hasilnya. Tapi dia tidak bertanggung jawab atas kebinasaanmu karena menolak. Karena itu lahir dari keinginan dirimu sendiri. Begitu. Karena segala sesuatunya bagi kemuliaannya. Oke Kak, jadi pertanyaan yang untuk menyambung hal itu, artinya dosa ini dasarnya apa gitu? Kenapa dosa ini Ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Berarti Betul. berasal dari manusia atau duniawi itu sendiri, Iya. bukan dari Allah. Bukan. Dan Allah tahu bahwasanya manusia bakal melanggar ketaatan itu begitu. Atau Iya, tidak taat. Tuhan tahu mereka tidak akan menjadi taat. Oh. Tapi Tuhan kasih apa? Ibaratnya kasih solusi untuk ketidaktaatan itu berupa Iya. Mesias itu sendiri begitu kira-kira. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa, dan oleh karena ketaatan satu orang kita dibenarkan. Disitulah keadilan Allah itu. Jadi karena ketidaktaatan Adam, kita semua ikut berdosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, oleh iman kepada dia, kita dibenarkan. Kamu nggak dipaksa lakukan ini, lakukan itu, enggak. Iya. Itu yang disebut dengan anugerah tadi. Berarti bukan dari si ular itu juga dosa itu. Ya kan, ular itu kan mempengaruhi saja. Ya berarti pada dasarnya ya dosa itu dari manusia itu sendiri begitu. Ya dari manusia itu sendiri. Dia memilih tidak taat, maka benih dosa itu langsung ada. Karena free will yang kita miliki sekarang dengan free willnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itu free will yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Apa ya, perenungan juga bagi diri saya pribadi. Saya kemarin pernah dengar gitu di YouTube bahwasanya ada yang istilahnya dosa yang tidak dapat diampuni begitu kira-kira. Dan Ya. itu ada di dalam, dan itu ada tertulis dalam Alkitab. Kalau saya nggak begitu hafal isi natsnya, dan saya juga sudah lupa juga apa dari mana nats itu terdapat. Tapi pada intinya yang saya ketahui dari isi nats tersebut begini kira-kira. Barang siapa yang menyangkal anak, ia akan selamat. Tapi barang siapa yang menyangkal Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, dia tidak akan selamat, dan sampai kapanpun itu begitu kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada istilah dosa yang tidak dapat diampuni sementara dosa itu sendiri sudah dihapuskan atau sudah ditebus oleh Yesus itu sendiri di atas kayu salib dengan pengorbanannya? Begitu kira-kira, Kak. Mohon pencerahannya. Menebus itu, Tuhan tidak pernah menebus dosa. Tuhan menebus manusia dari dosa. Itu dua hal yang berbeda. Matius 12 ayat 31.
Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Dosa hujat terhadap Roh Kudus itu kan pada konteks ketika Yesus itu melakukan pengusiran setan. Dan Roh Kudus itu memberi pengertian kepada di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Roh Kudus itu memberi pengertian ke dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itulah Mesias yang melakukan pengusiran setan itu. Menginspirasi mereka. Tetapi mulut mereka berkata beda. Mulut mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya apa? Inspirasi dan suara Roh Kudus di dalam hati mereka untuk percaya Yesus itu ditolak dengan mulut mereka. Dengan arti lain, menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus sampai mati. Itu tidak akan diampuni. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin dilakukan orang Kristen. Itu dilakukan orang yang belum percaya kepada Yesus dan tidak mau percaya. Karena Roh Kudus itu selalu menginjili kita untuk datang kepada Yesus di dalam banyak cara. Tetapi mereka menolak. Maka mereka akan binasa di dalam itu. Karena Yesus berkata, aku akan mengutus roh penghibur, seorang penolong, Parakletos, penolong yang lain, yang akan menolong kamu, yaitu roh yang keluar dari Bapa. Itulah Roh Kudus, itu yang akan menolong kita. Dia yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Roh Kudus akan membuat kita mengerti kepada Kristus. Jadi kalau kita hujat Yesus, masih ada Roh Kudus yang memberi kita pengertian tentang Yesus. Tapi kalau kita sudah hujat Roh Kudus, sangkali Roh Kudus, siapa yang akan membawa kamu kepada Kristus, dan dengan siapa kamu bisa sampai kepada Bapa. Jadi itu estafet. Ya, dengan fungsinya. Sang Bapa, kita bisa sampai kepada Bapa itu melalui Kristus. Yohanes 14:6. Dan melalui Roh Kudus kita bisa sampai kepada Yesus. Karena Roh Kudus ini yang akan menginjili dan mengukuhkan kita yang telah terinjili untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Tapi kalau kamu sudah tolak Roh Kudus, kamu tolak Yesus, mustahil bagimu sampai kepada Bapa. Demikianlah kamu binasa. Itu maksudnya. Ya. Jadi hujat terhadap dosa terhadap Roh Kudus itu kenapa tidak terampuni? Karena dia selalu menolak untuk percaya kepada Yesus. Sama seperti orang Farisi itu. Dia menolak di dalam hatinya. Dia menolak untuk tidak mau percaya. Maka dia tidak diampuni. Dan orang itu orang Farisi, bukan pengikut Yesus itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin dilakukan orang Kristen. Itu hanya dilakukan orang di luar Kristen yang sudah mendengar Injil tetapi tidak mau percaya kepada Yesus. Sampai mati maka mereka akan binasa. Sama seperti orang Farisi yang sudah lihat Yesus, mujizatnya, pekerjaannya segala macam, dan mereka sudah diinspirasi oleh Roh Kudus bahwa inilah Yesus Mesias itu, tapi mereka tetap menolak dan tidak mau percaya dan submit kepada Kristus. Binasa. Nah, jadi kita perlu perhatikan konteksnya. Ya. Berarti konteks dalam ayat tersebut itu lebih kepada percontohan seperti yang kakak bilang, estafet tadi ya, begitu ya kak? Artinya iya, pokoknya pada poinnya tidak perlu ribet-ribet. Pada poinnya itu adalah tentang kita yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Poinnya itu di sini. Berarti bukan soal pemisahan antara anak atau sebagai Yesus. Bukan. Itu tentang fungsi Roh Kudus yang menginsafkan kita. Yesus yang menyampaikan kita kepada Bapa sebagai imam besar. Gitu ya? Oke kak, satu lagi pertanyaan kak. Pertanyaan terakhir. Boleh kak? Ya. Saya ingin bertanya terkait esensi penghakiman, gitu kira-kira. Seperti yang kita tahu bersama dalam
pengakuan iman rasuli, itu ada frasa atau ada kalimat yang menyatakan dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, begitu kira-kira. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang percaya juga akan dihakimi sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan imam rasul itu sendiri? Begitu kira-kira. Apakah kita akan dihakimi? Ya, begitu. Ya, kita akan dihakimi, tetapi bukan untuk menentukan surga neraka. Kita akan dihakimi adalah untuk menentukan seberapa besar upah yang akan kita terima di dalam surga. Makanya Rasul Paulus berkata, ada yang orang imannya seperti emas, ada yang seperti kayu, ada yang seperti jerami. Ketika Kristus datang seperti api yang membara, orang-orang itu akan dimurnikan. Dan mahkotanya akan berbeda-beda. Mahkota Rasul Paulus dengan mahkota saya pasti beda. Rasul Paulus mungkin terang sekali, mungkin saya agak redup-redup. Ya. Mahkota kamu dengan saya pun pasti beda. Nah, jadi kita dihakimi itu adalah menentukan upah kita. Kalau orang tidak percaya itu dihakimi surga neraka. Kalau kita dihakimi untuk menentukan upah yang kita peroleh. Bukan untuk surga neraka lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata, lihatlah di dalam Wahyu, aku datang membawa upahku. Gitu ya? Berarti Kak, apakah upah yang Kakak maksud di sini adalah perbuatan-perbuatan kita di dunia? Artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk, begitu kira-kira? Perbuatan baikmu. Jadi perbuatan baik yang kamu lakukan di dunia, kan Tuhan Yesus berkata begini. Markus 9 ayat 41. Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu berbuat baik, kamu tidak akan kehilangan upahmu, meskipun segelas air yang kamu beri. Kenapa? Karena dosamu sudah selesai di Kristus, tetapi perbuatan baikmu tetap diperhitungkan sebagai upah yang kamu peroleh. Ya, dosamu sudah tuntas oleh Kristus, maka kita tidak mengalami kematian lagi, tetapi perbuatan baik kita akan diperhitungkan sebagai upah yang akan kita peroleh. Gitu. Jadi nanti kita di dalam kerajaan surga, kita dihakimi itu bukan untuk menentukan surga neraka lagi, tetapi untuk menentukan seberapa besar upah yang kamu peroleh atas kebaikan dan kebajikan yang kamu lakukan di dunia ini. Ya. Kenapa kita tidak ditentukan surga neraka lagi? Karena neraka itu hanya bagi mereka yang masih punya dosa. Sedangkan dosa kita sudah selesai di dalam karya Kristus. Bagi yang mau percaya dan masuk kepada Kristus. Ya, jadi sorga itu hanya diwariskan kepada kita yang terhitung sebagai anak melalui iman kepada anak tunggal Sang Bapa Allah yang perkasa itu. Ya. Nah, kalau orang di luar Kristus otomatis binasa. Karena mereka masih punya dosa. Ya, mereka masih punya dosa untuk apa? Punya dosa yang membuat mereka mengalami maut. Sedangkan kita, dosa kita sudah selesai di dalam Kristus, di mana kita sudah memperoleh pengampunan dan pembenaran di dalam Kristus. Maka dosa itu tidak lagi dihakimi, tetapi perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Allah sebagai upah yang akan kita terima, yaitu mahkota kehidupan yang akan kita terima.